Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pengajar evaluasi pengajaran pendidikan ekonomi. Nah, dengan materi yaitu penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas ini apa ya? Secara etimologi atau secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Nah, asal katanya yaitu dari value. Value artinya nilai atau harga. Nah, tapi ada secara terminologi ya, maksudnya ada 3 poin kalau secara terminologi. Nah, yaitu evaluasi adalah suatu proses ya, merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, terus yang kedua, makna atau pengertian dari penilaian berbasis kelas ini secara terminologi yang kedua adalah menurut Edwin Ward dan Gennard ya, mengungkapkan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan untuk menentukan nilai ya, dari sesuatu. Terus yang ketiga itu menurut Habib Toha ya, bahwasanya beliau mengungkapkan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen-instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Nah, jadi itu pengertian dari penilaian berbasis kelas secara etimologi dan terminologi. Baik, di sini saya akan membacakan poin selanjutnya tentang tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Baik, saya akan membacakan PBK, yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten, serta mengidentifikasikan pencapaian, kompetensi, dan hasil belajar pada mata pelajaran yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus telah dicapai disertai dengan petunjuk kemajuan belajar peserta didik dan pelaporannya. Ya, setelah itu di sini ada beberapa poin tentang tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Akan saya bacakan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, fungsi penilaian berbasis kelas. Yang kedua, tujuan penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegunaan evaluasi. Yang keempat, aspek-aspek yang dinilai. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Yang keenam, bentuk penilaian PBK. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang sama. Tujuannya untuk menilai materi, konstruksi, dan tingkat keterbacaannya. Keunggulan penilaian berbasis kelas. Penilaian dilakukan sesudah melakukan pengukuran. Oleh karenanya, agar penilaian itu tepat, maka hasil pengukurannya juga harus akurat. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar hasil pengukuran tepat adalah alat ukurnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu kesahihan, keandalan, dan ekonomis. Kesahihan tes dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kesahihan isi yang dapat dilihat dari bahan yang diujikan, kesahihan konstruk dilihat dari dimensi yang diukur, dan kesahihan kriteria yang dapat dilihat dari cara prediksinya. Implementasi penilaian berbasis kelas. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan guru. Perkenalkan, nama saya Buah Zaruhu, NIM ABB 118012. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk instrumen dan penskoran. Nah, di mana pada bentuk instrumen dan penskoran ini terdiri atas 8 bagian. Bagian yang pertama ialah pertanyaan lisan, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga uraian objektif, yang keempat uraian bebas, yang kelima jawaban singkat atau isian singkat,
Yang keenam, menjodohkan. Yang ketujuh, portofolio. Dan yang terakhir ialah performance atau unjuk rasa. Nah, materi selanjutnya ialah analisis instrumen. Nah, sebagai kurikulum yang berbasis pada kompetensi, pelaksanaan PBK dipengaruhi oleh beberapa faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Namun demikian, guru mata pelajaran IPS mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kegiatan penilaian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudara Buala. Kita masuk ke dalam materi pengembangan silabus dan sistem penilaian. Silabus dan sistem penilaian disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Silabus dan sistem penilaian tersebut dapat berfungsi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, melakukan perbaikan, memotivasi guru agar mengajar lebih baik, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah yaitu valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Sekian pembahasan materi yang disampaikan. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari materi kelompok 4 ini. Adapun kesimpulan yang pertama, evaluasi atau penilaian adalah suatu tindakan atau suatu proses berencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua, PBK yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten, serta mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada mata pelajaran yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus telah dicapai serta dengan petunjuk kemajuan belajar peserta didik dan pelaporannya. Yang ketiga, fungsi PBK diantaranya adalah fungsi bagi peserta didik dan fungsi untuk guru itu sendiri. Yang keempat, tujuan PBK ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang kelima, kegunaan evaluasi bagi evaluator adalah guna memperoleh informasi, mengetahui revaluasi antara program pendidikan dengan tujuan pendidikan, dan juga untuk melakukan usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan. Yang keenam, aspek-aspek yang dinilai adalah kumpulan kerja peserta didik, hasil karya, penugasan, kinerja, tindakan, dan tes tertulis. Yang ketujuh, bentuk-bentuk penilaian PBK adalah kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan, dan responsi atau ujian praktik. Yang kedelapan atau yang terakhir, prinsip umum dari penilaian adalah valid, mendidik, berorientasi dan pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Jadi sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Semoga hasil presentasi kami dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman semua dan penonton sekalian. Terima kasih.